Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fatima dari Universitas Yatsi Madani, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan materi singkat dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga jaringan semantik. Yuk kita simak materinya. Materi yang pertama ada definisi dan konsep dasar jaringan semantik. Jaringan semantik adalah struktur sederhana untuk mempresentasikan pengetahuan grafis dan dalam bentuk simpul-simpul yang saling terhubung melalui relasi semantik. Setiap simpul mewakili konsep atau entitas, sedangkan relasi mengembangkan jenis hubungan di antara mereka. Nah, di sini kita ada komponen jaringan semantik ya teman-teman. Yang pertama ada simpul. Simpul dalam jaringan semantik mewakili konsep atau entitas seperti objek, peristiwa, atau gagasan. Nah, yang kedua ada relasi teman-teman. Relasi menghubungkan antara simpul dan mengindikasikan jenis hubungan semantik seperti is, a, part of, atau causes. Nah, itu yang kedua. Lanjut kita yang ketiga, atribut. Atribut menyediakan informasi tambahan tentang simpul seperti properti, karakteristik, atau deskripsi. Nah, apa sih keunggulan jaringan semantik? Nah, di sini ada keunggulannya. Yang pertama itu fleksibel. Jaringan semantik dapat mudah dengan dimodifikasi dan diperluas sesuai kebutuhan. Yang kedua, representasi pengetahuan. Jaringan semantik menyediakan cara visual dan intuitif untuk mempresentasikan pengetahuan. Yang ketiga, inferensi relasi simpul memungkinkan dilakukan inferensi dan penalaran logis. Yang keempat atau yang terakhir, kejelasan. Struktur grafis jaringan semantik memudahkan memahami dan eksplorasi pengetahuan. Nah, teman-teman, di sini kita juga ada aplikasi jaringan semantik. Manajemen pengetahuan jaringan semantik dapat digunakan untuk mengorganisir penyimpanan dan berbagai pengetahuan dalam suatu organisasi. Temu kembali informasi. Jaringan semantik membantu dalam pencarian informasi yang lebih akurat berdasarkan hubungan konseptual. Nah, pemrosesan bahasa alami. Jaringan semantik dimanfaatkan dalam aplikasi NLP untuk memahami makna dan konteks bahasanya. Yang terakhir, representasi ontologi. Jaringan semantik dapat digunakan untuk membangun model ontologi yang mewakili domain pengetahuan tertentu. Nah, apa sih tantangan di perkembangan sekarang itu? Tantangan dan perkembangan terkini itu, yang pertama, skalabilitas. Nah, menghadapi pertumbuhan volume dan kompleksitas data yang terus meningkat, itu tantangan ya teman-teman ya. Yang kedua, integrasi, memadukan jaringan semantik dengan sumber data yang heterogen dan terdistribusi. Nah, yang ketiga, kecerdasan buatan. Ini pemanfaatan AI untuk mengotomatisasi pembangunan dan pemeliharaan jaringan semantik. Cukup teman-teman, itu materi yang pertama ya. Kita lanjutkan ke materi yang kedua. Oke, mari kita lanjut ke materi pertemuan kedua, yakni graf. Konsep graf dan aplikasinya. Nah, graf sendiri adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan titik atau vertex yang terhubung satu sama lain melalui garis edge. Konsep graf ini memiliki banyak aplikasi
penting dalam berbagai bidang termasuk ilmu komputer, matematika, dan sains. Dalam artikel ini kita akan membahas lebih lanjut tentang konsep graf, kategori-kategori graf, dan operasi-operasi yang dapat dilakukan pada graf. Nah, kita masuk ke kategori-kategori graf. Yang pertama ada graf berarah. Dalam graf berarah, setiap edge atau garis memiliki arah tertentu sehingga pergerakan dari satu titik ke titik yang lain hanya dapat dilakukan mengikuti arah edge tersebut. Nah, yang kedua, graf tidak berarah. Ini kebalikan dari graf yang pertama ya. Sebaliknya, dalam graf tak berarah, setiap edge atau garis tidak memiliki arah tertentu, sehingga pergerakan dapat dilakukan bebas dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, yang ketiga ada graf berbobot. Graf berbobot adalah graf di mana setiap edge atau garis memiliki nilai atau bobot tertentu yang dapat mempresentasikan jarak, biaya, atau informasi lainnya. Yang terakhir, graf bipartit. Graf bipartit adalah graf di mana titik-titiknya dapat dibagi menjadi dua himpunan yang saling terpisah, di mana setiap edge atau garis hanya menghubungkan titik dari dua himpunan yang berbeda. Nah, itu adalah kategori-kategori graf. Nah, kita lanjut ke operasi pada graf. Yang pertama, penambahan dan penghapusan titik atau garis. Operasi dasar pada graf adalah menambahkan atau menghapus titik edge. Ini memungkinkan kita untuk memodifikasi struktur graf sesuai kebutuhan. Yang kedua, penelusuran graf. Terdapat beberapa algoritma penelusuran graf seperti breadth first search atau dengan singkatan BFS dan depth first search DFS yang kemungkinan kita menjelajahi seluruh struktur graf dengan efisien. Nah, yang ketiga, shortest path. Pada graf berbobot, kita dapat mencari jalur yang terpendek antara dua titik menggunakan algoritma seperti Dijkstrata atau Bellman-Ford. Ini berguna dalam aplikasi navigasi, transportasi, dan lainnya. Di sini ada juga masalah-masalahnya. Apa sih masalahnya? Nah, yang pertama itu ada minimum spanning tree. Apa sih minimum spanning tree itu? Nah, mencari pohon rentang minimum spanning tree dari suatu graf adalah masalah penting dalam perencanaan jaringan dan optimasi. Yang kedua, masalah pewarnaan graf. Masalah pewarnaan graf adalah mengatur pemberian warna pada titik-titik graf sehingga tidak ada dua titik yang terhubung memiliki warna yang sama. Yang ketiga, masalah perjalanan komis keliling. Masalah perjalanan komis keliling atau traveling salesman problem adalah mencari rute terpendek yang dapat dilalui oleh seseorang komis untuk mengunjungi semua titik hanya satu sama lain. Untuk mengunjungi semua titik hanya satu kali. Nah, di sini aplikasi graf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada analisis jaringan sosial. Graf dapat digunakan untuk memodelkan interaksi dalam jaringan sosial, membantu mengidentifikasi pengaruh komunitas dan pola komunikasi. Nah, yang kedua ada perencanaan rute. Algoritma pencarian jalur terpendek pada graf dapat digunakan dalam aplikasi navigasi, logistik, dan transportasi untuk mencari rute yang optimal.
Nah, yang ketiga ada desain struktur elektronik. Graf dapat digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sirkuit elektronik, membantu dalam optimasi tata letak dan jalur koneksi. Yang terakhir, analisis jaringan biologis. Konsep graf juga diterapkan dalam biologi untuk mempelajari interaksi dalam sistem biologi seperti jaringan protein dan rantai metabolisme. Jadi kesimpulan graf ini merupakan struktur data yang sangat powerful dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, dari memodelkan interaksi sosial hingga mendesain sirkuit elektronik. Konsep graf telah terbukti menjadi alat yang berguna. Dengan memahami kategori-kategori graf dan operasi-operasi yang dapat dilakukan, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks dan membangun solusi inovatif. Nah, itulah materi yang kedua. Kita lanjut next, materi yang terakhir, materi yang ketiga. Oke teman-teman, yuk kita lanjut ke materi pertemuan ketiga, yakni ontologi dalam jaringan semantik. Nah, ontologi memainkan peran kunci dalam memahami dan manipulasi jaringan semantik. Ia mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk konsep terkait dan relasi antar konsepnya. Pemahaman mendalam tentang konsep ontologi serta proses pembuatan dan penggunaannya sangat penting bagi mereka yang bekerja di bidang ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Nah, di sini kita ada konsep ontologi ya. Konsep dasar ontologi terdiri dari konsep, properti, dan relasi, serta individu lainnya. Konsep dalam ontologi mewakili kelas-kelas objek atau entitas yang memiliki karakteristik dan atribut tertentu. Yang kedua, properti. Properti adalah fitur atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu konsep seperti nama, jenis, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada relasi. Relasi menggambarkan hubungan antara konsep-konsep seperti adalah, bagian dari, memiliki, terdiri dari, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada individu. Individu adalah contoh konkret dari suatu konsep seperti kucing sebagai instansi dari konsep hewan peliharaan. Nah, di sini kita ada langkah-langkah membangun ontologi, teman-teman. Pertama itu ada analisis domain, yang kedua ada konseptualisasi, yang ketiga ada argumentasi, yang keempat ada evaluasi. Nah, kita lanjut aja teman-teman. Penggunaan ontologi dalam jaringan semantik. Yang pertama ada interoperabilitas. Ontologi memungkinkan interoperabilitas antara sistem dengan mendefinisikan vocabulary dan konsep yang sama. Yang selanjutnya ada reasoning. Dengan aturan dan relasi yang terdefinisi dalam ontologi, sistem dapat melakukan penalaran logis untuk menarik kesimpulan yang baru. Nah, yang selanjutnya ada pencarian dan pengambilan. Ontologi membantu meningkatkan ketepatan dan kelengkapan dalam pencarian dan pengambilan informasi yang relevan. Selanjutnya ada aplikasi ontologi nih. Apa nih aplikasi ontologi dalam kecerdasan buatan? Yang pertama ada representasi pengetahuan. Ontologi digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan dalam sistem berbasis pengetahuan dan sistem cerdas. Nah, yang kedua ada pemrosesan bahan alami. Ontologi membantu dalam memahami makna dan konteks dalam promosian bahasa alami. Yang ketiga ada sistem pendukung keputusan. Ontologi dapat digunakan untuk membangun sistem yang mampu membuat keputusan cerdas berdasarkan pengetahuan yang terdefinisi. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir, robotika. Ontologi dimanfaatkan dalam robotika untuk memahami lingkungan dan melakukan aksi yang tepat.
Di sini kita ada tantangan loh teman-teman, tantangan dan perkembangan ontologinya. Yang pertama itu ada kompleksitas, membangun ontologi yang besar dan komprehensif dapat menjadi tugas yang sangat kompleks, membutuhkan waktu dan beresiko kesalahan, teman-teman. Nah, yang kedua ada interoperabilitas, menjaga keselarasan dan integrasi ontologi yang berbeda-beda merupakan tantangan yang tersendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya ada semi-otomatis. Perkembangan teknologi telah memungkinkan proses pembuatan ontologi menjadi lebih semi-otomatis, mempercepat dan mempermudah pembangunannya. Yang terakhir ada metadata terkaya. Ontologi masa depan akan semakin kaya teman-teman dengan metadata dan relasi yang lebih kompleks untuk mendukung aplikasi kecerdasan buatan yang lebih canggih. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan saya tadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga jaringan semantik ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-katanya ataupun dari segi pemaparan saya, karena saya manusia biasa. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.